Betul, zaman Nara di sini ya. Kemarin kita sudah sampai ke zaman Nara ya. Jadi setelah berbagai zaman dilewati ya. Kemarin pertama zaman apa namanya? Purba ya atau zaman prasejarah ya dari Jomong dan apa Minasa setelah Jomong Yayoi. Yayoi ya, Jomong Yayoi bedanya kalau Jomong masih berburu dan menangkap makanan, sementara kalau Yayoi sudah mengenal apa? Sudah mengenal pertanian, sadesnya ya. Sudah mengenal pertanian, kemudian dilanjutkan dengan zaman yang kuburan berbukit-bukit, apa tuh namanya? Kofung Jidai. Zaman Kofung, desnya ya, Kofung Jidai ya, di mana banyak sekali kofung atau kuburan berbentuk bukit-bukit besar ya, kuburan dari para kaisar. Ya, kebanyakan dipusatkan di Jepang Tengah ya, di Osaka, Nara, daerah situ. Kemudian setelah Kofung lanjut ke zaman Asuka desnya ya, Asuka Jidai desnya, di mana di Asuka Jidai ada satu tokoh yang paling sentral. Tokoh sentralnya siapa ya? Masih ingat? Tokoh sentral Asuka, yaitu adanya Pangeran Shotoku atau Shotoku Taishi, Pangeran Shotoku Taishi, ya, hai. Pangeran Shotoku atau Shotoku Taishi, ya. Jadi ini masuk terus. Hai, ya di situ bahwa Shotoku Taishi sudah sampai mengeluarkan namanya reformasi Taika ya, di mana ada pajak itu harus di apa namanya ya memperluas pajak ya, diantaranya itu adalah isi dari reformasi Taika ya. Kemudian apa namanya, masih ingat ya undang-undang apa binatang yang digunakan? Undang-undang apa? Taiho apa itu namanya? Undang-undangnya apa yang pidana dan administratif? Wah, udah lupa nih. Undang-undang Taiho apa namanya? Taiho Ritsuryo. Tuh, di sini Taiho Ritsuryo ya. Kenapa Taiho Ritsuryo ya? Karena Taiho Ritsuryo itu sebenarnya diambil juga dari pemerintahan dinasti Tang saat itu ya. Jadi mereka kan dikirim tuh utusannya dari Jepang ke Cina untuk membawa pulang oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya diantaranya adalah agama Buddha kan itu ya, waktu itu sudah masuk agama Buddha ya di zaman Asuka. Asuka adalah budaya Buddha yang tertua di Jepang ya. Jadi pertama kali Buddha masuk dari luar, dari Korea, dari Cina itu masuk di zaman Asuka ya. Nah, di situ tetapi di Taiho Ritsuryo ini ada semacam perbedaan ya, bahwa apa namanya, ada banyak antara Konfusianisme kan dari Cina ya, dengan agama Buddha ya. Ada pertentangan di situ ya. Jadi ada apa namanya, ada yang ketidakcocokan antara pendeta Buddha dengan pemerintah yang memegang Ritsuryo tadi itu ya. Hai. Kemudian masuk ke zaman Nara ya. Di zaman Nara sudah terlihat sekali peradabannya ya, peradaban Buddha ya. Jadi apa namanya, patung-patung Buddha di kuil Horyuji gitu ya, di kuil Todaiji di Nara itu adalah salah satu bangunan kayu yang tertua di dunia ya. Bangunan kayu tertua di dunia ada di sana, dan apa namanya, itu menjadi warisan budaya ya, sejarah, salah satu yang paling tua. Ya, itu sebagai bukti bahwa agama Buddha sangat kuat di zaman Nara ya, dan Nara sebagai pusat agama Buddha di Jepang ya, sampai saat ini pun begitu ya. Nah, kemarin di zaman Nara di sini ya. Hai. Nah, jadi kemarin banyak sekali ya apa namanya, peninggalan-peninggalan ya, atau misalnya karya-karya sastra yang dihasilkan di zaman itu ya. Contohnya masih ingat nggak Minasang kemarin zaman apa namanya, di zaman Nara? Karya sastra atau apa itu yang sering kita dengar? Apa tuh misalnya? Yang pantun gitu bukan sih? Pantun, so Disney, iya betul, Tiara Sang ya. Pantun yang disebut apa? Ada yang tahu pantunnya namanya? Waka, Sensei. Waka, so Disney, waka ya, itulah pantun Jepang, misalnya salah satunya waka. Ada catatan-catatan seperti Manyoshu, Disney itu juga muncul di zaman Nara ya. Hai, kemarin ya Manyoshu, waka, terus apa lagi tuh? Kojiki, Disney, Kojiki Nihon Shoki ya, sebagai apa namanya, catatan sejarah yang paling tua di Jepang ya, Kojiki Nihon Shoki ya. Hai. Jangan sampai lupa ya Minasang ya. Kemudian kita masuk ke zaman apa ya kira-kira hari ini? Masuk ke zaman Heian. Heian Disney. Nah, Heian ya.
Heian Jidai. Kira-kira berapa lama nih? Antara 794 sampai 1185. Hampir berapa lama nih? 200-an ya, 200-an gitu. 400. Oh, lebih ya, hampir 400 tahun ya, dari 800 sampai 1200-an ya sekitar ya. Jadi hampir 400 tahun ya. Ini lama banget ya. Jadi untuk sebagai sejarah itu ya, sebegitu lamanya ya, 400 tahun, ratusan tahun menjadi ibu kota ya. Jadi tahu ya, minasan ya, mungkin sering ada tuh di buku-buku teks ya, bahwa Kyoto wa Nihon no furui miyako desu. Ya, maksudnya apa minasan? Miyako itu apa miyako? Rice cooker? Apa miyako? Nanti sekarang. Miyako kanjinya seperti apa sih miyako, kayak gini ya? Gini ya. Apa sih miyako ini? Ini kan kanjinya Kyoto ya. Ini bacanya miyako. Apa maksudnya miyako? Bukan rice cooker nih. Apa? Miyako adalah Ibu kota. ibu kota. So, di sini Miyako adalah ibu kota. Jadi kenapa Kyoto itu tulisannya to-nya kan ini kan ya, Kyoto. Jadi bahwa Kyoto adalah ibu kota Jepang di zaman lampau ya, di zaman kuno dulu. Ibu kota Jepang bukan Tokyo, tetapi Kyoto ya. Nah, disinilah kita ketahui kenapa Kyoto bisa jadi ibu kotanya Jepang di zaman ini, zaman Heian. Di sini 794 sampai 1185 ya. Heian Jidai. Nah, jadi image-nya seperti ini di saat Heian Jidai ya. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri kehidupan yang pertama yaitu pemindahan ibu kota. Jadi kemarin ibu kotanya ada di mana, minasan? Ada di kemarin. Negara pindah ke Kyoto. Kyoto. Dikenal dengan sebutan apa nih namanya? Heian-kyo. Heian-kyo. Ini kan kyo-nya Kyoto ya. Jangan lupa ya. Heian-kyo di sini. Kalau yang kemarin apa tuh? Kalau yang Nara, dari mana ke Nara, pindah ke Nara namanya Heijokyo. So di sini Heijokyo. Yang ini Heian-kyo ya. Jadi pindah lagi dari Nara ke Kyoto ya, sebelahan ya, deketan ya. Ini kita lihat dari tata kotanya masih sama seperti zaman dinasti Tang yang dibawa oleh yang dipopuler di zaman Nara saat itu ya. Jadi intinya sebelum memasuki zaman Heian itu, di antara para pendeta Buddha dan bangsawan ya, jadi pendeta Buddha biksu gitu ya, pendeta Buddha vs bangsawan ya saat itu ya. Jadi saling mereka berseteru ya. Jadi semakin goyah sistem pemerintahan hukum berdasarkan Taihoritsuryo. Nah, di sini karena banyak banyak perdebatan ya, banyak perbedaan antara keinginan para pendeta dan bangsawan yang memimpin pemerintahan ya. Jadi akhirnya yang memindahkan adalah kaisar, namanya Kaisar Kammu di sini ya, yang memindahkan ibu kota dari Nara ke Kyoto ya, Kaisar Kammu namanya ya, Kaisar Kammu ini ya, menggantikan Konin, dia ada nama Kaisar Konin kemudian diganti Kaisar Kammu ya. Memindahkan ibu kota dari Heian ke Nara, Nara ke Kyoto yang disebut dengan Heian-kyo di sini ya. Tadinya mau dipindah ke kota lain namanya Yamashiro, tetapi karena karena banyak yang menentang, akhirnya ibu kotanya didirikan di Kyoto ya. Kyoto. Di sini ini kan kanjinya Kyoto ya, jangan lupa ya, kanjinya Kyoto di sini. Nah, bentuk kotanya sama seperti bentuk Nara, yaitu mengambil dari dinasti Tang ya saat itu ya. Jadi contoh dari perkotaan dinasti Tang seperti itu diambil dan diaplikasikan di Nara dan Kyoto. Tetapi wilayahnya saja yang ditambah luas, diperluas ya. Nah, jadi Heian-kyo ini menjadi pusat pemerintahan di Kyoto selama hampir 400 tahun ya, lama sekali, 390 tahun sejak tahun sekian ya sampai 1194 tadi ya. Nah, kira-kira tujuannya apa sih pemindahannya ke Kyoto? Kan kemarin Nara ya. Nara dipindah ke Kyoto, tujuannya apa nih? Untuk menegakkan kembali sistem apa namanya, hukumnya disebut? Ritsuryo. Tegakkan kembali, soalnya tadinya goyah, sempat goyah. Kenapa goyah? Karena ada perbedaan pendapat antara
para pendeta Buddha dengan para bangsawannya saat itu ya. Jadi sudah mulai goyah ya, beberapa poin-poinnya udah goyah, tapi ini pengen ditegakkan kembali di zaman Heian. Nah, kemudian membendung pengaruh para pendeta Buddha atau para biksu ini di Nara yang terlalu turut campur dalam urusan politik ya. Jadi makanya kan ada perbedaan tuh, karena Ritsuryo ini kan dididikan atas dasar pemikiran Konfusianisme ya. Nah, sementara yang Buddha ini merasa banyak yang tidak cocok ya, jadi mereka berseteru ya saat itu, jadi berseteru. Nah, mereka ini terlalu ikut campur ya dalam urusan politik, ikut-ikutan ya, terlalu intervensi. Jadi banyak banyak perselisihan pastinya ya kalau terlalu banyak intervensi. Jadi untuk membendung pengaruh tersebut dipindahkanlah ibu kota dari Nara ke Heian, ke Kyoto. Nah, ada lagi ciri-ciri kehidupan yang kedua, kira-kira apa nih? Adanya struktur apa tuh minasan? Struktur kepemilikan tanah. Iya, menjadi tanah, ini minasan perhatikan. Tanah pertanian pribadi. Biasanya ya, jadi kata kuncinya adalah tanah pertanian pribadi. Kenapa? Karena tadinya tanah masih dipegang oleh negara kan ya. Jadi nggak boleh dipegang oleh swasta. Jadi masih dipegang oleh negara ya. Disebut dengan, ada yang bisa baca ini? Kanjinya susah ya. Kira-kira apa nih kanjinya? Shoeng. Shoeng, betul. Ya, betul Denisang ya. Shoeng. Engnya ini kan eng ya, engnya taman di sini ya. Shoeng ya. Shoeng itu adalah struktur pemilikan tanah menjadi tanah milik pribadi ya. Shoeng. Tetapi ada hierarkinya. Ada bosnya siapa, pekerjanya siapa, dan yang buruhnya siapa ada ya di situ ya. Jadi kalau minasang dengar istilah shoeng dalam sejarah, itu artinya adalah pemilikan tanah pribadi di zaman Heian ya. Shoeng di sini ya. Nah, shoeng nih. Private estates ya. Jadi tanah milik pribadi atau swasta ya. Jadi bukan milik negara yang diatur sama negara semuanya, tetapi dia boleh dimiliki oleh masing-masing orang. Tetapi kayak gitu kan pasti ada ininya ya, ada ada pemiliknya siapa, kemudian bawahan dari si pemilik itu siapa, kemudian pekerjanya siapa. Jadi yang pertama, hierarki paling tinggi adalah dari shoeng adalah apa bacanya minasan? Kizoku. Kira-kira siapa sih Kizoku ini? Masih ingat Kizoku adalah golongan kaum bangsawan. Nah, Kizoku adalah bangsawan. Ya. Kizoku adalah kaum bangsawan yang punya shoeng. Jadi kayak yang semacam landlord kali ya, bisa dianggap sebagai yang punya tanah. Karena tanahnya sudah bisa dimiliki sendiri. Nah, dia tidak bekerja sendiri dong, pasti ada pekerjanya yang disebut dengan apa nih? Shokang. Jadi ini adalah pegawainya. Pegawainya shoeng ini namanya shokang. Pegawai shoeng atau di bawah bangsawan langsung. Ya, jadi ini bawahannya bangsawan ya. Bawahannya bangsawan. Bawahan dari bangsawan. Nah, mereka nggak cuma berdua doang dong ya, pasti ada lagi yang buruhnya, yang kerja secara konkret, kerja di tanah yang garap sawah itu ada juga yang disebut dengan siapa tuh? Shoming. Ya, Shoming ini petani yang ngerjain sawahnya itu. Petani yang garap sawah ya. Jadi artinya dia yang paling rendah di sini, karena ya begitu kan, yang pemilik, terus pegawainya dan buruhnya, intinya gitu lah ya, pemilik, pegawai dan buruh ya. Kizoku, Shokang dan Shoming ya. Jadi ada seperti itu ya. Nah, dimiliki oleh kaum bangsawan. Jadi kira-kira ini adalah pemiliknya ya, pemilik tanah. Kemudian ini pegawainya, pegawai, dan ini buruhnya, yaitu buruhnya rakyat jelata. Di sini yaitu Shoming. Ya. Jadi di samping dimiliki oleh bangsawan pusat itu atau Kizoku, tanah ini juga dimiliki oleh penguasa daerah dan pengelola kuil. Ya. Dimiliki oleh Kizoku dan
Yang pertama bangsawan, ya. Nah, yang kedua juga ada namanya pengelola kuil, ya. Apa namanya, kepala daerah, penguasa daerah, dan pengelola kuil. Ini memiliki tanah yang disebut shoeng. Ya. Masih pada nyimak ya, minasang? Ini deska. Sensei. Sensei. Hai Sensei. Semoga masih pada semangat ya. Habis ini kita ngabuburit, Disney. Hai, yang ketiga apa tadi? Penguasa kuil, pengelola kuil. Ya, itu kan masih banyak kuil ya. Tapi kuil lebih banyak memang di daerah Nara ya. Karena di situ pendeta Buddha jangan ikut-ikutan ke Heian, makanya itu dibikin Heian-kyo itu di Kyoto supaya yang Buddha itu biar di Nara aja, jangan ikut-ikut ke sini soalnya nanti jadi apa namanya, takutnya ricuh lagi ya pemerintahannya seperti itu ya. Jadi ada yang namanya shoeng ini ya. Nah, shikizoku ini artinya bangsawan ini adalah memungut pajak dan upeti ya, upeti dan pajak ya. Jadi mereka menarik pajak gitu ya. Kemana? Ke para petaninya dari shoeng ya, yaitu shoming ya, warganya, rakyat jelatanya yang untuk ngerjakan sawah itu. Dan selain kizoku pun ada juga shokannya tadi ya, pegawainya ya. Pegawainya juga mengambil pungli dari para shoming. Jadi minasang bisa bayangkan ya betapa kasihannya para rakyat jelata saat itu ya. Jadi mereka sudah disuruh kerja dengan upah yang sedikit, yang kecil, pakai tenaga ya, tapi masih juga di apa namanya, dipalakin gitu ya istilahnya ya. Jadi sangat-sangat zolim ya saat itu ya, seperti itu ya. Jadi apa namanya, mereka si shomin ini jadi objek pemerasan ya, mereka ini memeras, mereka memeras. Jadi objek pemerasan dari dua arah, yaitu dari kizoku dan dari shokan. Mereka mengambil alih ya. Mungkin di sini istilah kanjinya beda banget ya, apa namanya, kanjinya nggak umum ya, misalnya show di sini ya, karena memang ini istilah sejarah di sini ya, istilah sejarah. Jadi hanya ada di saat itu ya. Saat ini kan tidak ada shoeng ya, ini ada hanya di zaman Heian ya. Kang di sini, kalau kang ini kan artinya pegawai ya, apa namanya, pegawai atau petugas dia kan, shokan, pegawainya di shoeng ya. Jadi kasihan sekali dulu ya, shomingnya diperas dari dua arah ya. Nah, ciri-ciri yang ketiga, sebelum itu ya, jadi tadi kan Heian itu 400 tahun ya, jadi sampai setelah Heian itu nanti ada yang namanya Kamakura. Kamakura, ada yang tahu nggak minasang Kamakura sebutannya apa? Kamakura dan apa ya namanya, shogunate, bahasa Jepangnya shogunate, ada yang tahu bahasa Jepang? Iya, bahasa Jepangnya apa? Shogunan, bahasa Jepangnya apa? Shogun, biasanya ya, shogun pemimpinnya, tetapi bahasa Jepangnya adalah bakufu ya. Nanti sebelum Heian, setelah Heian ini nanti ada namanya Kamakura Bakufu ya, pindah lagi ke Kamakura, jauh lagi sana ke dekatnya Tokyo. Kalau ini kan masih di Jepang Tengah, di Kansai ya, di mana namanya, di Kyoto ya, di Kyoto. Nanti setelah itu berubah total, Jepang menjadi negara yang feudal, yaitu dipimpin oleh shogun ya. Jadi sebelumnya dia masih seperti ini ya. Nah itu 400 tahun ya, jadi 100 pertama itu sistem Ritsuryo itu masih di apa ya namanya, masih dilaksanakan ya. Jadi 100 tahun pertama, kan 400 tahun ya tadi ya. Maaf. Ya, jadi 400 tahun di sini. 400 tahun Heian di sini ya, 400 tahun zaman Heian ini. Jadi yang pertama 100 tahun pertama ini Ritsuryo masih dilaksanakan ya, masih dilaksanakan. Jadi yang apa namanya, sistem Ritsuryo kan kemarin dua ya, administrasi dan pidana itu masih dipakai ya, itu sampai 100 tahun yang pertama. Kemudian selama kira-kira 200 tahun berikutnya itu ada disebutan Sekang Seiji ya. Kemudian 200 tahun berikutnya ada namanya
Sekang Seiji. Nah, apa sih Sekang Seiji? Gitu ya, nanti kita lihat ya. Jadi dia adalah pemerintahan dengan perwalian atau mangkubumi ya namanya ya. Jadi kekuasaan politik tertinggi negara dipegang oleh golongan bangsawan kan yang masih dipegang bangsawan. Khususnya keluarga bangsawan namanya Fujiwara ya. Minasan mungkin pernah dengar ya karena keluarga Fujiwara ini adalah keluarga bangsawan paling berpengaruh di saat zaman itu ya, zaman Heian, Jepang di zaman Heian. Nah, dan kemudian 100 tahun terakhir ini, yang C ini 100 tahun terakhir, kekuasaan politik dipegang oleh samurai atau bushi, jadi militer. Ya. Jadi kekuasaan yang pertama ya, yang buat biar gampang, 400 tahun zaman Heian. Biasanya ya, 100 tahun yang pertama yaitu Ritsuryo masih dilaksanakan meskipun beberapa sendinya sudah goyah. Gitu ya. Kemudian di 200 tahun yang berikutnya yaitu dipimpin oleh bangsawan. Jadi penguasanya masih bangsawan, yaitu paling berpengaruh adalah keluarga bangsawan Fujiwara. Ya, ada sebutannya Sekang Seiji ya atau perwalian. Kemudian 100 tahun terakhir baru dipegang oleh samurai atau bushi. Ya, jadi ini pembagian gampangnya dari zaman Heian ya. Samurai atau bushi ya, keluarga ksatria. Ya, makanya ini cikal bakal nanti akhirnya berubah jadi bakufu atau shogunate ya, dipimpin oleh shogun ya di zaman Kamakura, pindah lagi ya ibu kotanya. Ya. Nah, ciri-ciri kehidupan yang ketiga ya, ini ada namanya, ada yang bisa baca apa nih? Tadi ada hubungannya dengan itu tadi, 200 tahun kedua, apa namanya? Kizoku Seiji ya. So, Kizoku Seiji ya. Kizoku tadi apa minasan? Kizoku? Bangsawan. Bangsawan. Sementara kalau Seiji, ada tahu? Seiji adalah politik. Gitu, politik bangsawan dipimpin oleh bangsawan selama 200 tahun yang setelah itu ya, 200 tahun yang tengah itu ya dipimpin oleh bangsawan ya. Ini tadi ya, ini namanya apa tadi? Sistem kepemilikan tanah apa namanya? Shoengですね. Shoeng ini ya tanah pribadi dimiliki oleh bangsawan. Shoeng, kemudian di bawahnya Shoeng tadi apa? Di bawahnya Shoeng, Shokang ya. Pegawainya namanya Shokang. Kemudian di bawahnya yang paling jelata itu petaninya disebut Shoming. Ya, jadi Shoeng, Shokang dan Shoming. Si Shoming ini bukan dapat ya, malah apa ya, dapat pemerasan dari dua pihak ya, diambil pajak upeti dan pungutan liar ya. Ini Shoeng itu dimiliki oleh Kizoku ya, bangsawan di sini ya. Kemudian Shoeng dan bangsawan ini mereka mendirikan namanya Kizoku Seiji atau politik bangsawan. Makanya bangsawan disebut sangat berpengaruh di zaman Heian ya, terutama keluarga yang paling terkenal adalah keluarga Fujiwara ya. Kizoku Seiji. Nah, ini adalah yang paling terkenal ya tadi ya, disebut siapa namanya keluarga bangsawan? Fujiwara. Ini sangat berpengaruh ya, dia juga menikahkan para anak-anaknya dengan keluarga kaisar ya. Jadi dia punya tanah sangat luas. Tadi kan ada Shoeng gitu ya. Tanahnya sangat luas dia. Jadi berkuasa dong ya, punya tanah luas ya. Fujiwara ini salah satu keluarga bangsawan terkenal. Jadi semakin naik posisinya dan kekuatan politiknya, semakin tinggi ya. Nah, akhirnya berhasil mendorong lahirnya sistem politik perwalian Mangkubumi, yaitu Sekang Seiji tadi itu ya. Yaitu anak-anaknya itu misalnya Fujiwara no Yoshifusa ini mengawinkan anaknya sendiri dengan kaisar. Jadi banyak sekali anak-anaknya itu dikawinkan dengan keturunan kaisar. Anak bangsawan ini dinikahkan dengan para keturunan kaisar. Jadi kan semakin meluas ya, semakin kekuatannya semakin besar, kekuasaannya semakin meluas ya. Nah, Fujiwara ini namanya Seiji apa nih minasan? Seiji Kekong. Kekong, maksudnya apa Seiji Kekong? Pernikahan politik. Iya, itu tadi ya, pernikahan politik, bahwa dia menikahkan anak-anaknya dengan bangsawan dengan kaisar. Anak bangsawan
ya ditambah ini sama anak kaisar ya, anak kaisar. Jadi ini yang membuat kekuasaannya harus semakin besar ya, semakin semena-mena juga ya. Ini disebut dengan Sekang Seiji ya. Sekang Seiji ini disebut sistem perwalian ya. Sistem pemerintahan perwalian, sistem pemerintahan perwalian. Maksudnya diwalikan seperti apa? Jadi anak yang masih kecil misalnya diangkat sebagai kaisar, dia sebagai simbolnya dia kaisar, tetapi yang melakukan adalah orang dewasa gitu ya. Perwalian ya, Sekang Seiji seperti itu ya. Kemudian di ciri-ciri kehidupan yang keempat. Nah, tadi kan sudah ya adanya yang ketiga itu tadi terakhir adalah adanya pernikahan politik ya antar bangsawan dan kaisar ya. Jadi menumbuhkan kekuasaan yang semakin meluas. Nah, yang keempat adalah munculnya ajaran Buddha baru dari berbagai aliran atau sekte. Ya, jadi agama Buddhanya semakin berkembang di zaman Heian ini ya. Sebenarnya sudah ada sejak zaman Asuka ya. Kebudayaan Buddha tertua yaitu di zaman Asuka, kemudian lanjut ke zaman Nara, lanjut lagi ke zaman ini Heian. Jadi perkembangan peradaban agama Buddha itu semakin meluas di zaman Heian ya. Ini adalah contoh-contoh sekte ajaran Buddha yang baru, yaitu Tendai ya. Biasanya belakangnya ada istilah Shu ya. Shu, kalau bahasa Jepangnya seperti itu. Tendai Shu. Shingon Shu. Shu-nya kira-kira Shu apa minasang? Ada yang tahu nggak? Shu-nya Shu apa? Apa tuh Shu-nya? Kira-kira artinya apa Shu itu? Shukyo. Shukyo no Shu desu ne. Maksudnya apa Shukyo itu? Apa minasang Shukyo? Shukyo nggak ada yang tahu Shukyo? Agama ya. Oh, desu ne, agama betul ya. Nah, Nihon de wa ammari amari toriageranai tema desu keredo ya. Tema yang mungkin agak ini sih di Jepang ya agak sensitif mungkin yaitu tentang shukyo ya. Shu ini kan artinya agama desu ne ya. Jadi mereka sering disebut Tendai Shu misalnya, Shingon Shu atau Jodo Shu gitu ya. Ini adalah ajaran agama Buddha ya. Nah, ini adalah pembawanya ya, namanya pembawanya. Apa sih namanya biksunya? Biksu yang berpengaruh namanya Saicho, Kukai, dan Amida Buddha ya. Jadi kalau mau dirinci lagi sebenarnya orang Jepang kan kalau ditanya gitu ya, agamanya apa sih nggak bisa jawab ya karena di Jepang budayanya nggak begitu ya. Tapi sebenarnya mereka dalam kehidupan sehari-harinya sudah pasti ya ajaran agama Buddha yang sangat berpengaruh ya. Jadi ada juga sih yang dengan jelas menjawab saya Shingon-shu, saya Tendai-shu seperti itu ya. Dan itu sebenarnya adalah sekte atau aliran dari beberapa agama Buddha ya. Hai, ya jadi agama Buddha semakin banyak alirannya ya. Nah, kemudian berkembang juga kebudayaan nasional yang disebut apa ya minasang? Apa tuh kira-kira? Sebagai nyimak ya, bisa. Ada yang bisa baca apa nih? Kebudayaan nasional yang berpengaruh di zaman ini. Koku, so desu ne. Kokufu, bungka. Bungka itu kan budaya ya yang kita tahu ya. Jadi berkembang kebudayaan nasional yang disebut dengan Kokufu Bungka ya. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak apa aja nih Kokufu Bungka budaya nasional? Apa nih minasang? Coba dibantu baca apa nih? Nomor 1? Muji. Moji di sini. Moji. Kemudian apa nih? Bunggaku. Bunggaku. Bunggaku atau bunggaku? Bunggaku atau bunggaku? Bunggaku di sini. Moji, bunggaku, terus apa lagi nih kira-kira? Kimono. Kimono desu ne. Hai. Kemudian apa nih? Ken? Ken apa tuh? Ken?
Kenchiku desu ne. Hai. Oke, kalau moji itu apa sih maksudnya moji itu? Moji itu Huruf. huruf. Kemudian kalau bungaku Syair. Sastra. Sastra. Kesusastraan bungaku itu sastra ya. Kemudian kimono itu ya kimono ya, apa namanya bajunya Jepang ya. Atau kalau kenchiku apa kenchiku? Arsitektur. Arsitektur ya. Jadi beberapa kokufu bunga atau kebudayaan nasional yang disebut dengan apa lokal genius ya saat itu ya, lokal genius itu apa namanya itu kebudayaan asli yang mempunyai ciri-ciri khas lokal genius ya saat itu ya. Nah, ya jadi kokufu bunga desu ne. Nah, kita lihat seperti apa di sini ya, ada moji ya. Moji di sini kalau nggak salah mojinya itu sudah mulai dikenalkan hiragana katakana ya. Kira-kira kanji dulu baru hiragana katakana atau katakana hiragana baru kanji? Yang mana minasan? Dari sekarang? Kanji dulu. dulu. Kanji dulu. Kanji dulu. So desne kanji dulu ya, bukan hiragana katakana kemudian kanji. Kalau kita mikirnya yang mudah dulu baru yang susah. Justru hiragana dan katakana itu terbentuk dari huruf kanji ya. Kalau minasan belajar kanji ya, itu sejarahnya kanji itu mereka kanji itu dibawa oleh Cina kan ya, sudah pasti dibawa oleh negara sebelah, dibawa ke Jepang dan dimodifikasi sama orang Jepang ya, dibuat supaya lebih mudah dibaca yaitu dengan adanya huruf hiragana dan katakana. Jadi di zaman ini, di zaman apa namanya Heian ini ya. Moji, desu hiragana dan katakana. Desu ne. Nah, hiragana katakana ini kebalik ya sebenarnya. Kanji ini, hiragana katakana ini asalnya dari kanji ya. Asalnya dari huruf kanji. Jadi di apa namanya dipecah-pecah gitu ya di kalau minasan lihat ya jadi huruf kanji. Mungkin minasan bisa lihat di YouTube ya. Bagaimana asal mula huruf hiragana dan katakana? Itu sebenarnya dari kanji ya. Kan ini kan artinya Han ya. Han itu bangsa Cina ya, bangsa orang Cina itu Han. Ji itu kan huruf ya, hurufnya bangsa Han, hurufnya Cina yo. So pasti huruf yang ada di negara Cina ya. Nah, baru turun menjadi hiragana katakana setelah masuk ke Jepang ya. Nah, itu moji. Yang kedua adalah sastra. Nah, kira-kira sastranya apa ya minasan ya? Sastra di zaman Heian monan desu ka ne? Apa tuh contohnya? Waka. Waka ya, sama seperti yang kemarin ya Mas juga waka ya, waka atau pantun biasanya pantun atau syair Jepang. Waka di sini. Hai. Selain waka ada juga apa nih? Ada yang pernah dengar? Kenji Monogatari. Genji Monogatari. Biasanya Genji Monogatari ya, atau Tale of Genji ya, Tales of Genji. Kira-kira yang bikin siapa tuh minasan? Ada yang tahu? Siapa yang bikin? Haruki Murakami? Siapa? Ada yang pernah dengar minasan? Tidak, Sensei. Siapa tuh? Yang membuat adalah Murasaki. Murasaki Shikibu ya. Shikibu. Monogatari itu artinya kayak hikayat, kisah, cerita gitu ya. Ada Genji Monogatari ya. Itu dikarang oleh pengarang istana terkenal. Murasaki Shikibu ini wanita ya. Jadi dia terdiri dari 54 bab ya. Isinya apa nih? Katanya isinya adalah apa nih minasan udah baca belum kemarin materinya yang saya kasih? Percintaan bangsawan dengan selir-selir ya. Percintaan para bangsawan dan selir. Jadi kayak kisah roman gitu ya, kisah cinta gitu ya. Dan para selir. Jadi 54 bab saat itu ya ada ya sampai situ. Jadi banyak sekali monogatari ya. Ada yang pernah dengar monogatari yang lain apa nih minasan? Ada Genji. Mungkin ada yang pernah dengar ya monogatari. Bahkan ada terjemahannya kayaknya udah mulai ada terjemahannya di Gramedia juga ada ya. Monogatari, ada Genji Monogatari, ada lagi apa nih? Ada Taketori juga ya, Taketori Monogatari.
Ada juga sebuah nama sebuah kuil yang ada di prefektur Mie. Iya, apa tuh? Ada yang tahu nggak? Kuil apa nih? Kuil yang terkenal. Nah, ini Jinggu. Apa pernah dengar nggak Minasang? Ise desu ne, ya. Jadi ada Ise Jinggu, ya. Jadi kuil Ise ini yang sangat sakral ya di Jepang. Benar-benar fansnya banyak ya, dalam arti sangat-sangat dimuliakan ya. Dan ini juga ada monogatarinya, yaitu Ise Monogatari. Ada juga namanya Makura no Soshi ya. Nah, ini adalah contoh-contoh prosa ya, contoh prosa atau hikayat yang terkenal di zaman Heian ya. Nah, ini Monogatari, Genji Monogatari sangat-sangat terkenal ya. Kemudian ada juga yang apa namanya? Ini apa nih Minasang kira-kira? Pakaiannya ya, pakaian dari kimono di zaman Heian. Ya, ini kekhasan kimono dari zaman Heian itu seperti ini ya. Disebut dengan apa Minasang? Juni Hitoe. Jadi hitoe. Ini hitoe desu ne, ya ini bacanya hitoe ya. Maksudnya lapis desu ne. 12 lapis ya, bayangin aja ya betapa tebalnya ya. Apa namanya kimono dari namanya kimono Juni Hitoe. Lapisnya seperti ini nih, berlapis-lapis ya. Seperti ini ya gambarnya ya. Jadi berlapis-lapis dan yang laki-laki pakai ini ya, pakai apa namanya topi yang ke atas itu ya. Mirip seperti kalau di Korea juga ada ya para Konfusian itu ya, yang di apa di sini kayak di drama-drama yang kolosal gitu ya ada ya. Nah, ini kalau yang perempuan seperti ini ya, jadi 12 lapis katanya, itu namanya Juni Hitoe kimono ya. Itu juga ada di zaman apa namanya zaman Heian ya saat itu. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya ini kan kita mungkin beberapa sering lihat ya foto-foto seperti ini adalah kimono Juni Hitoe ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang perempuan biasanya rambutnya sangat panjang gitu ya, makanya citra atau gambaran dari Murasaki Shikibu kan seperti itu ya, rambutnya panjang sekali ya. Baik, kemudian Kenchiku apa ya tadi Minasang Kenchiku itu? Arsitektur. Arsitektur ya, kita lihat arsitektur apanya contohnya ya, yaitu ada yang namanya apa tuh bacanya? Yodoin. Byodo-ing desu ne, hai, Byodo-ing ya. Jadi sebenarnya yang namanya kanji ing ini itu kan dulu itu disebut sebagai seperti kayak akademi ya atau sekolah gitu ya. Sekolah. Jadi dulu para biksu, para orang-orang di zaman dulu itu sekolah di namanya ing ini ya, namanya Byodo ing. Tapi bisa juga disebut ing ini jadi kuil ya. Selain tempat belajar, tempat sekolah juga disebut sebagai kuil ya, Byodo ing. Nah, itu adalah salah satu Kenchiku ya yang paling terkenal di zaman Heian ya, itu ada di Kyoto. Nah, tadi kan saya sudah cerita ya bahwa ada 400 tahun zaman Heian ya, 400 tahun zaman Heian, yaitu yang pertama 100 tahun pertama Ritsuryo itu sudah mulai goyah ya, tetapi masih dipertahankan. 200 tahun berikutnya yaitu masih dipegang bangsawan. Tadi keluarga bangsawan yang paling terkenal siapa Minasang? Fujiwara. Fujiwara menikahkan anak-anaknya dengan keluarga kaisar. Jadi bangsawan dan kaisar tanahnya semakin luas. Apalagi mereka sudah punya shoeng gitu ya. Sistem pemilikan tanah pribadi disebut shoeng. Itu semakin luas ya. Dan 100 200 berarti terakhir 100 tahun. Terakhir yaitu diambil alih, yaitu muncul golongan militer yang disebut dengan apa nih bacanya? Apa nih? Bushi. Bushi ya, bushi itu ya samurai ya. Bushi itu golongan ksatria samurai gitu ya. Ini bushi. Bushi. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi sebenarnya pada awalnya mereka itu adalah noming desu ne ya. Jadi kelompok militer ini berasal dari kaum petani. Awalnya adalah justru mereka noming ya. Kan mereka ngerjain sawah tuh yang kemarin tuh ya shoeming ya, shoeng. Diperas lagi ya sama shokan dan shizoku ya.
Nomin ini petani ya, mereka awalnya justru petani, tetapi petani yang mempunyai buki. Apa sih buki itu? Senjata. Senjata. Betul sekali. Mereka punya senjata di situ ya. Mereka punya senjatanya bukan cangkul dan ini, tapi senjata beneran ya. Dan akhirnya mereka berubah menjadi bushi atau kesatria atau apa namanya, samurai ya. Karena apa? Jadi adanya kekacauan di bidang politik dan tindak kejahatan meningkat di daerah menjelang akhir zaman Heian. Jadi ya akhir Heian ini adanya apa namanya, kekacauan ya, kekacauan politik, kemudian apa namanya, tindak kejahatan gitu ya, tindak kejahatan semakin merajalela di sini, tindak kejahatan. Jadi apa ya, keadaan ini memicu orang-orang untuk menyelamatkan diri ya. Jadi banyak sekali oposisi ya, oposisi ini lahir sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh Fujiwara ya. Tadi kan yang paling berkuasa Fujiwara, jadi dia memang sok-sokan berkuasa ya, ingin menguasai banyak daerah di Jepang, tapi dengan cara yang tidak benar gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang tidak suka, oposisi terhadap Fujiwara itu semakin menguat gitu ya. Habis itu hukum Ritsuryo yang awalnya memang sudah mulai goyah, semakin goyah ya. Nah akhirnya banyak sekali yang semena-mena gitu ya. Nah ini menyebabkan lahirlah kelompok militer ya, di mana kelompok militer ini lahir sebenarnya awalnya mereka adalah petani ya, petani yang punya senjata. Akhirnya mereka berubah menjadi para samurai ya, karena mereka apa namanya, lahirnya kelompok militer ya. Jadi para bangsawan atau pemilik tanah, bangsawan kan pemilik tanah Shoeng tadi ya, mereka merasa cemas karena mereka terancam ya. Nah untuk mempertahankan tanah dan harta milik mereka, para tuan tanah ini ya, daimyo ini sebenarnya mempersenjatai para keluarga mereka. Mereka dikasih senjata ya, termasuk kaum petani penggarap tanah mereka ya. Masih ingat ya, tadi kan Noming ini adalah para petani yang bekerja di showing yaitu shoming di sini ya, yaitu petani di sini. Itu juga dikasih sama si keluarganya, si Kizokunya dikasih senjata untuk mempersenjatai diri ya, untuk menolak para penjahat-penjahat ini gitu ya. Nah akhirnya apa namanya, kelompok militer ini kebanyakan berasal dari kaum petani tadi itu ya. Walaupun sejumlah pemimpin kelompok ini yang disebut Toryo itu ada yang berasal dari kaisar bangsawan juga ya, atau pembesar daerah ya. Nah, kelompok militer yang kuat dan berpengaruh adalah keluarga Minamoto ya. Nanti ada dua ya, yaitu Minamoto, yaitu Genji atau disebut dengan Genji ya. Genji itu sama dengan Minamoto di bagian timur ya, timur. Kemudian ada keluarga satunya adalah keluarga, ada yang pernah dengar keluarga apa nih? Lawannya Minamoto, mungkin ada di game ya, kalau Minasang main game. Minamoto vs keluarga Taiji, bukan Taira. Oh, Taira. So Disney. Minamoto atau Genji di timur dan keluarga Taira atau Heiji ya, sebutannya Heiji karena kanjinya itu sama, cuma karena satunya dibikin kunyomi dan onyomi. Minamoto atau Genji di timur dan Taira atau Heiji di bagian barat Jepang ya. Bushi Disney ya, jadi bushi itu businya awalnya sedikit ya, kemudian menjadi membentuk sebuah apa nih, dang itu apa ini? Busido, ya, busidang itu apa? Busidang apa Minasang, ada yang tahu? Kelompok. Dang itu apa? Kelompok. So di sini kan kelompok ya. Bushi. Jadi busidang itu adalah kelompok para bushi, para satria. Kesatria ini pada berkumpul menyatu menjadi busidang. Nah, ini tadi kan yang saya sampaikan ya, keluarga, akhirnya muncullah keluarga Minamoto ya. Kelompok militer yang kuat dan berpengaruh itu ini ya, kelompok militer yang berpengaruh. Busidang, ini adalah busidang yang sangat berpengaruh ya. Kelompok militer
paling berpengaruh. Ini adalah Bushidan, ya, yaitu Minamoto, atau ini bacanya apa tadi Minasang? Genji. Genji. Jadi ini bacanya memang Genji, ya. Nah, tapi ini sendiri kan bacanya Minamoto. Kalau ininya aja, ya. Bacanya Minamoto atau Genji. Nah, kemudian VS, nah ini di timur, ya. Kemudian VS siapa nih namanya? Taira atau apa sih tadi namanya? Taira? Heiji. Heiji. Kan gitu ya, kan bacanya He kan. Tapi kalau sendiri kan bacanya Taira, ya. Heiji. Jadi Heiji dan Genji, Taira dan Minamoto. Ya, mereka berperang. Misalnya ini adalah Bushidan. Kelompok militer paling berpengaruh di Jepang saat itu, ya. Jadi mereka nanti berperang akhirnya nanti kita lanjut lagi di zaman Kamakura, ya. Mereka berperang untuk merebutkan kekuasaan itu, ya. Ada namanya Genpei, ya, Genpei War. Nah, ini disebut dengan Genpei War. Nanti lanjut ada namanya Genpei War. Itu peperangan atau perang saudara antara keluarga Genji dan keluarga Heiji, alias Minamoto lawan Taira. Ya, itunya nanti akan menandai runtuhnya zaman Heian. Runtuhnya zaman Heian alias akhirnya tadi kan 100 tahun terakhir, ya. Akhirnya kekuasaan sudah tidak dipegang oleh bangsawan atau Kizoku, tetapi dipegang oleh siapa? Dipegang oleh golongan Bushi. Siapa golongan Bushi? Bushidan. Satria, ya, diambil alih oleh golongan Bushi nanti, ya. Itu menandakan runtuhnya zaman Heian dan lanjut ke zaman apa Minasang setelah Heian nanti pindah Kamakura. lagi ya, ke Kamakura. Kamakura. Jadi tadinya dari Nara pindah lagi ke Kyoto, ya. Jadi Kyoto ini zaman Heian, ya, pusat peradaban zaman Heian. Saat itu adalah Kyoto, pindah lagi ke Kamakura. Ada yang tahu Kamakura di mana? Kamakura, kira-kira di mana? Jepang atau barat? Jepang atau barat? Timur atau barat nih? Keluarga? Barat ya? Di Barat? dekatnya Tokyo kok Kamakura, ya. Kamakura kan di Yokohama deh, ya. Di Yokohama tuh apa prefekturnya namanya? Kanagawa deh, ya. Kanagawa Ken. Dan namanya Kamakura, ya, daerah sana, ya. Jauh banget, ya. Kalau Nara, Kyoto kan di Jepang Tengah, ya, atau sebutannya Kansai deh, yang Osaka itu sekitarnya Kansai, ya. Kemudian nanti lawan dari lawannya ada di timur, yaitu si keluarga Minamoto ini. Ya, kira-kira kalau misalnya berubah menjadi Kamakura yang ada di timur, berarti yang menang adalah Minamoto. Nah, itu menjadi akhir zaman Heian dan awal dari zaman Kamakura. Nah, sejak saat itulah Kamakura berubah menjadi sejak di zaman Kamakura, ya, dari zaman Jepang berubah menjadi zaman Kamakura, disebut dengan sistem pemerintahan apa Minasang? Depannya F, V, Feodal. feodal, ya, feodalisme. Feodalisme itu nanti di Jepang ada dua, ya, apa? Kamakura Bakufu dan satunya saya lupa, ya, setelah Kamakura Muromachi Bakufu, ya. Bakufu juga, jadi Bakufu itu pemerintahan yang dipimpin oleh, ada yang tahu Bakufu siapa ininya, pemimpinnya adalah merek motor tuh apa tuh? Apa? Yamaha. Bukan. Yamaha. Shogun. Ya, merek motor deh. Jadi Bakufu adalah sistem pemerintahan feodalisme yang dipimpin oleh militer, ya, bukan bangsawan lagi tetapi militer. Yaitu dipimpin oleh shogun. Di bawahnya shogun ada tuan tanah. Ada yang tahu bahasa Jepangnya tuan tanah? Lord, daimyo. Istilahnya kalau tuan tanah daimyo. Tapi tuan tanah yang di zaman feodal, bukan tuan tanah yang shomin tadi. Kalau tadi kan showeng tadi bukan. Kalau showeng yang tadi kan masih dipimpin oleh bangsawan, ya. Kalau yang ini daimyo itu dipimpin oleh tuan tanah yang memimpin pada zaman ini, zaman feodal. Kemudian di bawahnya daimyo ada yang tahu apa? Ya, para kesatrianya itu samurai. Ya, ini adalah hierarki dari Bakufu, ya.
hierarki dari keshogunan, yaitu shogun, daimyo, samurai. Itu yang para itunya samurai. Ya, ya jadi zaman Heian sampai di sini ya, karena nanti selanjutnya nanti akan ada zaman Kamakura setelah ini ya. Oke, kita nonton video ya, masih boleh nyimak ya minasan? Ini desu ka? Hai Sensei. Hai Sensei, Oke ya. Mungkin pikirannya udah pada ngabuburit nih ya. Aman, coba kita lihat di sini. Oh. Keluar. Ini kelihatan nggak minasan? Iya, Mas. Kelihatan Sensei. Kelihatan ya? Ya, sambil kita review ya minasan ya, review yang udah kita pelajarin. And creating a fishing community culture, which obviously extends into Japanese farmers. But soon, there were newcomers, the Yayoi from Korea, who fought with strange shiny weapons and planted tons of rice. These people would form more and more small villages, slowly displacing the Jomon and creating a fishing community culture, which obviously extends into Japanese cuisine today. Traditional Japanese beliefs focusing on spirit, deities, and complex rituals also began to coalesce, and formed a loosely related group of beliefs we now call Shintoism. These Yayoi soon formed a loose pseudo-monarchy called the Yamato period, which gets its name from the Yamato clan, the richest and most powerful of the Japanese clans. And the period is usually divided into two eras. The Kofun era, named after these giant, awesome keyhole-shaped burial complexes, had heavy cultural contact with the Korean peninsula, through which they adopted the Chinese writing system. The idea of an emperor to unite the Japanese islands really took off during the Asuka era, which coincided with the spread of Buddhism in all that Chinese writing, and the Japanese were soon to experience a sense of shared identity. Evidence of this can be found in this adorable letter from the Japanese emperor to the Chinese emperor, in which he addresses himself as the emperor of the land where the sun rises, and the Chinese as the emperor of the land where the sun sets. And then he said hello. With pleasantries out of the way, the Japanese began sending diplomats and envoys to China to learn about its customs and culture to bring back to Japan. And boy did it absorb a lot of Chinese culture. Not just writing, vocabulary, and architecture, but also less tangible things like customs, philosophy, religious piety, and an imperial court-like system. The Yamato clan even experimented with land collectivization, with the aim of curbing the power of rival clans to the imperial throne. Just be careful with that. The emperor moved to his royal court twice, from Asuka to Nara and then from Nara to Heian Kyo, naming an era after each period, but it was basically the same time period. I don't know what all the fuss is about. The one we will focus on is the Heian era. It's hard to overstate just how important the Heian period is to the history of Japan. The period saw a rise in an aristocracy interfering in Japanese politics, bordering on an oligarchy. Noble families or clans held great control over the imperial government, such as the Taichikana, Minamoto, Taira, and the Fujiwara clan even held a significant regency over the emperor with the title of Daijo, mostly by Ya, kira-kira ini apa nih minasan? Fujiwara, Taira, Minamoto, Tachibana, apa tuh tadi? Adalah Tadi keluarga berpengaruh sih. keluarga bangsawan yang sangat berpengaruh. berpengaruh. Keluarga bangsawan yang berpengaruh. Di situ dulu ada namanya Fujiwara Shi. Di sini Shi itu maksudnya keluarga gitu ya. Atau kayak Taira. Fujiwara, Taira, terus ada Minamoto itu yang Genpei itu ya tadi ya, Genji dan Heiji.
ya, Taira dan Minamoto yang nantinya akan berperang menjadi Genpei War, perang saudara ya. Nantinya mereka akan berperang merebutkan kekuasaan dan akhirnya pindah ke Kamakura menjadi pemerintahan Bakufu atau keshogunan ya. Ada juga sebenarnya ada Tachibana di sini. Baik, nah ini adalah namanya kamong ya. Kamong itu semacam kayak tanda ya, tanda untuk keluarga gitu ya. Jadi tandanya Fujiwara itu seperti ini ya. Terus Taira juga ada yang seperti kupu-kupu, terus Minamoto itu seperti daun apa itu ya, itu namanya kamong. Di sini kamong. Baik. Ya, ini. Extensive marriage ties to the royal family. As you can imagine, these clans fought constantly with each other, such as in the Hojin Rebellion, where two branches of the Fujiwara clan supported two different emperors, which was so devastating it led to the Heiji Rebellion between the Taira and the Minamoto clan, made more confusing when you remember that some of these emperors were often cloistered or retired. It just goes to show how much power and influence retired emperors still held in Japan, and how that power could be leveraged in a civil war. Both clans could claim the moral high ground, claiming that they were fighting for the emperor. Do you see how complicated this gets? Let's take a break and look at how things are going outside the capital. In the north, the Japanese are fighting with the Amishi, a frontier Joman Yayoi mixed population whose guerrilla warfare and horse archery was a real pain in the ass for the Japanese. The only way they were able to defeat them was by copying the Amishi horse archers and tactics, leading to the first heavily trained military class in Japan's history. Japanese soldiers before this had mostly been Chinese-style cloned peasants who barely knew what a spear was. But after the Amishi Wars, they were samurai, highly specialized warriors in the martial arts, an honor-based warrior class called Bushi. Their leader became the shogun, roughly equivalent to a general in English. And anyone who knows anything about these guys knows that they become super important later. So, what did these samurai do when they found themselves out of a job? Well, some became bandits, but many of them were hired swords. Nobles used samurai as personal guards and to collect taxes, and farmers hired samurai to protect them from their nobles who were there to collect taxes. Rinse and repeat. Powerful. Ya tadi bahwa keluarga Shomin itu ya, petaninya dari Shoeng, tanah pribadi juga dipersenjatai dengan senjata, ya dikasih senjata untuk melawan karena banyak sekali kejahatan dan kaum oposisi saat itu yang sudah mulai berontak ya, ingin mendirikan kekuasaan, mendirikan Clans emerged, and soon the samurai became more and more united, basically pulling the strings and dominating many parts of Japanese society, forming agreements, overseeing trade, conducting raids, and administering taxation. Remember those conflicts in the capital? The samurai fought those wars, and when the dust settled afterward, it was clear that they held the power, not some dude in a chair somewhere. The samurai class were reaching their peak of influence around the time of yet another clan war, but this one would prove to be very different because it ended up toppling the entire political system. The Minamoto clan defeated their longtime rivals, the Taira, and with their newfound power, the emperor granted Minamoto no Yoritomo the title of shogun. But make no mistake, he ruled Japan now, in the first shogunate, or Bafuku. Bakufu, kebalik ya, Bakufu di sini. Shogunate ya, keshogunan Bakufu tadi karena hasil dari Genpei War, perang antara siapa dan siapa Minasan? Perang antara Minamoto sama Taira. Minamoto dan Taira. Biasanya Minamoto disebut Genji dan Taira disebut Heiji. Genji, Heiji, jadi Genpei War, perang Genpei antara Minamoto dan Taira. Akhirnya yang menang adalah Minamoto. Akhirnya dia mendirikan Kamakura Bakufu di Kamakura di Tokyo, di dekat Tokyo. Jadi ke arah timur ya, meninggalkan Heiangkyo yang ada di arah barat. Ya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya Bakufu. The emperor was now merely a figurehead. So what made the shogun rule different? Well, rule was delegated to regional stewards called Jito and governors called Shugo. Itu nanti ya ada namanya di next minggu depan ada namanya Shogo dan Jito ya, itu samurai yang di masing-masing ya samurai punya khasnya masing-masing. Shogo seperti apa, yang Jito itu apa urusannya seperti itu ya, yang mengurus apa ya. Baik, seperti itu ya Minasan untuk zaman Heian ya, zaman Heian. Jadi nanti ada zaman Kamakura, kemudian Muromachi Bakufu, zaman Kamakura, Muromachi, dan nanti setelah Muromachi ada yang tahu zaman apa terakhir? Zaman Azuchi.
Momoyama ya, zaman Azuchi Momoyama ya, untuk sebelum UTS ya. Oh ya, oke Minasang, saya lupa belum ini ya, mungkin hari ini nanti saya ini ya, tugas ya, belum ada tugas soalnya ya. Baik, tugasnya, jadi nanti Minasang silahkan dibaca ya, materinya dibaca-baca dulu. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa didiskusikan ke saya ya. Jadi saya itu ada namanya, sudah saya share di Classroom ya, bahwa ada namanya modul ya, itu modulnya silahkan dibaca, itu modul yang kita pakai ya, yang untuk kita belajar modul itu, tetapi saya beri juga modul suplemen yang lain untuk memperkuat ya, karena takutnya modul itu masih banyak typo atau masih banyak kesalahan, jadi Minasang sambil dilihat referensi yang lain yang saya berikan ya, seperti itu. Hai, desu ka minasang, shitsumon arimasu ka? Dokumento nado arimashitara, moshi yokattara dozo. Iya, arimasen sensei. Iya, Daijoubu arimasu sensei. Oke, minasang. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu ya minasang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Soredewa kyou wa kokomade wari ni shitai to omoimasu. Hai, minasang, arigatou gozaimashita. Sekali sama deshita.失礼します。